apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya. Hari ini saya mau kasih judul Excellence. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan sharing hari ini, saya sebenarnya jujur gak dapat ayat apa-apa saudara. Tapi Tuhan tuh kasih mimpi ke saya. Dan Tuhan tuh ngasih mimpi tentang saya, excellent. Lah ya apa Tuhan? Excellent tuh apa? Terus saya berpikir, excellent ya Tuhan ya. Dalam pikiran saya, excellent itu adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang wow. Dan ketika saya baca di kamus, ternyata excellent itu adalah suatu kata goods, baik, luar biasa. Tapi saya gak puas dengan kata-kata yang ada di kamus bahasa Indonesia itu. Dan saya coba searching, saya coba menggali lagi kata excellent itu apa. Dan ternyata ketika kata itu Tuhan berkata kepada saya excellent. Saya cari dan saya cari. Dan saya menemukan suatu pengertian. Excellent adalah melakukan yang terbaik. Apa saudara? Melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan saudara. Saya ulangin saudara lagi. Excellent adalah artinya melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan. Saudara semua punya handphone? Punya saudara ya? Kalau di sebelahmu punya handphone yang lebih baik, mungkin lebih terbaru, mungkin kau akan ngelirik, betul? Tapi kalau sebelahmu itu punya handphone yang maaf, lebih kuno, atau enggak keluaran terbaru, kira-kira ngelirik enggak? Saya rasa enggak. Atau mungkin sesuatu, orang yang menemukan sesuatu yang baru, kita akan, semua akan apa sih gitu. Betul saudara? Lah Tuhan ngomong itu excellent. Nah, mungkin hari ini kita ngomong aku minta yang excellent. Tapi ternyata mungkin setahun 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau berapa tahun lagi ada yang lebih excellent lagi. Dan ternyata excellent itu bukan pencapaian saudara. Firman Tuhan berkata, seseorang yang memiliki roh excellent. Ada yang tahu saudara? Daniel saudara. Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Roh yang excellent. Dan juga ada di dalam Alkitab yang namanya Yusuf. Itu salah satu orang yang punya roh excellent. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang excellent. Amin saudara. Dia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dengan apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Dia ingin melimpahkan segala sesuatunya. Amin. Dan kita mau baca di Daniel. Ternyata excellent itu adalah bukan sebuah pencapaian, tapi adalah sebuah semangat, sebuah passion. Wah, ini bahasanya berat lagi di passion. Sebuah passion, sebuah keinginan untuk melakukan yang terbaik dari apa yang ada di tanganmu dan di tangan saya. Orang yang excellent, apa yang ada di tangannya akan menjadi besar. Orang yang excellent, dia ingin memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya, di dalam bisnisnya, di dalam pernikahannya, di dalam sekolahnya, di dalam setiap aspek kehidupannya. Itu yang namanya excellent. Dan Daniel, kita mau baca. Daniel 5 ayat 11. Daniel 5 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab dalam kerajaan Tuanku
ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku, yaitu Nebukadnezar, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu, yaitu Daniel, terdapat roh yang luar biasa. Bahasa Inggris berkata spirit of excellence, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saya percaya orang yang dimaksud yaitu Daniel adalah orang yang penuh dengan roh Tuhan. Amin saudara. Orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, ternyata di dalamnya ada yang namanya excellent. Dia mau melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Bukannya gak ada. Hari itu 5 roti 2 ikan dari sebuah anak kecil. Bukan dari apa yang tidak ada, tapi dari 5 roti dan 2 ikan menjadi sesuatu mujizat yang besar. Apa yang ada di tanganmu dan kau kerjakan, itu yang akan menjadi luar biasa. Tadi udah dikatakan tahun depan banyak begini, tahun depan banyak hamba Tuhan. Ibu Nani sendiri ngomong kegelapan. Tapi saya percaya anak Tuhan yang dipenuhi dengan roh Tuhan, orang yang mau mengerjakan dengan excellent, dengan segenap hati, Tuhan akan memberi kekuatan dan kita akan lolos. Amin saudara. Saya itu punya bisnis saudara. Dan bisnisnya adalah bisnis restoran. Dan di awal-awal tahun-tahun pertama ketika saya buka bisnis itu, buka restoran, saya itu diomong sama teman-teman pengusaha yang lain, kamu harus punya manajer yang baik, kamu harus punya manajer yang pinter. Dan saya percaya. Dan hari itu banyak yang lamar. Ada yang sarjana, ada yang punya sertifikat table manner, ada yang punya sertifikat hotel terkenal di Jakarta. Dan singkat cerita saya terima manajer-manajer itu. Dan saudara tahu, yang ada di dalam hati saya itu kesel sama manajer itu. Pinter, pengetahuannya banyak. Wah, penampilannya juga oke lah. Kalau ngomong lancar, enak, ngomong gini. Tapi dengan cara kerjanya, dia gak memberikan yang terbaik, the best of you. Dia gak memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Jadi saya tuh kesel sendiri sama dia, sama si manajer ini. Dan itu terjadi. Sekali, 2 kali. Saya tuh ngeluarin mecat orang tuh di awal-awal manajer. Waduh, gak bisa, kamu gak bisa dipakai sama saya, maaf. Udah bayarnya gede, udah bayarnya ngabis-ngabisin kos, tapi kamu gak mengeluarkan potensi kamu sesungguhnya. Seharusnya kamu itu lebih bisa dari ini. Kenapa kamu gak ngelakuin ini? Dan singkat cerita, setelah 1, 2 kali, 3 kali, saya pecat itu namanya manajer yang dengan S1 dan bahkan ada yang pernah jebolan dari suatu restoran terkenal di Jakarta. Dan saya gak puas sama kerjaan kamu ya. Kamu itu gak bisa mengeluarkan, kamu tuh harusnya bisa lebih baik dari ini, dari apa yang kamu punya. Tapi ternyata kamu gak bisa. Dan Tuhan tuh ngasih pengertian ini. Nak, kamu lihat kan, di dalam pekerjaanmu seperti itu. Dan hari ini, yang namanya manajer di tempat bisnis saya, restoran saya, itu semua dulunya adalah apa? Waiters, saudara.
dulunya cuma pengantar makanan. Mereka tuh yang dulunya ngorder dan pengantar makanan. Dan hari ini mereka jadi manajer-manajer saya. Karena mereka bisa mengeluarkan apa yang baik, apa yang bagus di dalam hidupnya. Dan saya bersyukur punya manajer-manajer yang excellent. Dan bukan lulusan sarjana loh. Lulusan SMA, lulusan STM. Dan mereka bisa mengeluarkan potensinya. Dan cocok dengan apa yang saya pengen. Ini loh, kamu harus begini. Itu namanya excellent, saudara. Melakukan yang terbaik bukan daripada apa yang enggak kita punya. Tapi melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kalau punyanya 5 roti 2 ikan, lakukan yang terbaik. Maka itu akan jadi besar. Contoh yang kedua, saudara. Yusuf. Yusuf ini seorang pemimpi. Kalau kita lihat di Kejadian, ayatnya kita nggak buka, nanti baca di rumah. Yusuf itu secara dunia grafiknya ngapain? Menurun atau naik? Secara dunia, nurun. Dari anak kesayangan ayahnya, dikasih jubah yang maha indah, harus masuk ke dalam sumur. Harus jadi budak di rumah Potifar. Tapi firman Tuhan berkata, di Kejadian, saudara, kita mau buka. Di Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2 dan 4. Berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Titik. Ternyata penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi excellent di hadapan Tuhan. Mungkin orang dunia ngomong, dengan usaha, dengan begini kita akan kaya. Atau kita akan diberkati. Tapi seharusnya, kita kan sering ngomong, orang yang tidak kenal Tuhan itu di dalam kegelapan, betul? Kita ini orang yang kenal Yesus, betul? Dan harusnya hidup di dalam terang. Tadi udah diomongin kan, orang di dalam gelap sama orang di dalam terang, menang mana sih? Dalam terang kan. Harusnya kita bisa lebih menang daripada dunia ini. Karena kita ada di dalam terang. Dan firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau dalam terjemahan aslinya, but God. Mau gini, mau gitu, gak apa-apa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun dia di rumah Potifar, dia diberi kuasa semuanya oleh Potifar untuk melakukan pekerjaan. Firman Tuhan sampai berkata, Potifar tuh gak ngurusin apa-apa, cuma ngurusin makannya dia sendiri, udah. Artinya apa? Ya ini nyuap sendok ke mulutnya Potifar, ya itu gak dilakuin Yusuf, tapi semuanya dilakuin Yusuf. Gerak-gerik semua di rumah Potifar, Yusuf yang lakuin. Gak sampai di situ, dijeblosin ke penjara. Saudara tahu? Yusuf jadi apa? Jadi pemimpin juga di situ. Namanya rumah tahanan rutan, itu ngeri loh saudara. Orang sering ngomong penjara itu berat bro. Penjara itu berat. Berapa kali saya nengok orang yang di penjara. Penjara itu berat. Nggak seperti di film-film Korea. Penjara itu berat. Tapi Yusuf bisa keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini ternyata excellent itu adalah sebagai modal utama dalam hidup kita. Excellent, lakukan yang terbaik. Mungkin kita berkata,
Aku cuma mampunya segini, it's okay. Lakukan yang terbaik. Saatnya tiba, apa yang ada di tanganmu jadi besar. Kalau kita punya bos yang excellent, itu mengucap syukur saudara. Tadi saya punya karyawan yang excellent, yang saya suka sama cara kerjanya. Sregep kalau orang Cirebon ngomong. Cepet nangkep, diomong sedikit cepet nangkep. Oh ya Pak, ini maksud Bapak begini-begini. Saudara tahu kan kalau orang yang lemot banget, sampai diterangin dari A sampai Z, nggak nangkep-nangkep. Tapi begitu saya ngomong sedikit aja, karyawan saya nangkep Pak, saya maksud Bapak saya tahu ini. Itu tuh jadi bos, jadi atasan, itu apa ya, berbahagia. Betul saudara? Kebalikannya juga saudara. Kalau saudara punya bos yang excellent, hari ini mungkin pemimpin saudara, guru saudara, atau atasan saudara adalah orang yang excellent, berbahagialah saudara. Amin. Karena dia melakukan yang terbaik dari apa yang ada di dalam hidupnya. Saya ini ikut sama Ibu Nani waktu kerja di kantor 15 tahun. Dan saya bersyukur, saya punya bos yang excellent. Mengerjakan dengan segenap hati apa yang ada di dalam hidupnya. Dan itu kejadian bukan di saya toh, wah kamu sih ponakannya. Enggak, bisa tanya beliau, karyawan beliau. Sampai mati ikut beliau. Mungkin ditawarin kerja di tempat lain, lebih gede gajinya. Mereka enggak tuh, mereka tetap ikut beliau tuh. Submit. Hari-hari ini kita butuh orang yang excellent. Seperti Daniel. Dan Daniel itu gak perlu dipromosi saudara. Ayo pilih aku dong, pilih aku dong. Karena dia di atas rata-rata. Orang yang excellent itu di atas rata-rata saudara. Hari ini anak-anak muda masih cari-cari jodoh. Cari jodoh atau dicari? Ada yang pernah ngomong ke kamu, nanti kalau besar jadi mantunya saya ya. Nah itu berarti kamu dicari orang itu. Tapi kalau kamu, aduh sampai hari ini saya masih bergumul kak. Cari jodoh gak dapet, gak ada yang mau, gak laku-laku. Hati-hati, jangan-jangan belum di atas rata-rata. Orang yang di atas rata-rata itu kelihatan. Saudara tahu Saul itu di atas rata-rata. Karena tingginya di atas rata-rata. Jadi langsung kelihatan. Saudara tahu semua bom-bom ya? Tahu ya? Coba cari bom-bom di kerumunan. Kelihatan gak? Karena apa? Di atas rata-rata. Orang yang di atas rata-rata. Orang yang excellent. Itu dicari orang. Jadi kalau mau dicari jadi mantunya orang. Jadi excellent. Lakukan yang terbaik. Jangan cuma cari jodoh di mana. Wah saya pelayanan cari jodoh kak. Supaya dapat cari jodoh dari Tuhan. Salah. Jadi excellent anak muda. Lakukan yang terbaik. Maka peninggian itu akan datang dari Tuhan. Gak perlu kita cari peninggian. Amin saudara. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Ini pasti semua yang cewek-cewek, yang istri-istri suka semua ini. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin, amin. Amsal 3 ayat 31 ayat 11. Hati suaminya percaya suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tadi ayat yang ke-10 apa? Istri yang, jangan salah loh ya, bukan yang cakep loh ya. Yang cakep hari-hari ini banyak yang palsu saudara. Banyak klinik-klinik kecantikan.
Bisa dipoles sedemikian rupa. Hari ini siapa yang kerjaannya makeup artis? Nah, bisa moles? Bisa kan ya? Dari yang bibirnya kurang kurang lancip atau hidungnya kurang lancip, bisa dipoles? Sangat bisa. Tapi istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ini juga bukan buat istri doang, tapi suami yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Cakap dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, yang lucu saya ngomong. Ini kahil, saudara. Kahil artinya apa? Kekuatan, strength, dinamis, wealth. Kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ada kata-kata lagi, excellent. The most. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Satu lagi ayat, Amsal juga, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Musuh dari excellent itu apa? Males, kenyamanan, instan, shortcut. Anak muda zaman sekarang pengennya instan. Pengennya instan. Tapi ternyata excellent itu bukan proses yang instan. Orang yang cakap itu bukan prosesnya instan. Orang yang cakap itu butuh proses. Nasi goreng yang istilahnya pakai bumbu saset sama nasi goreng yang dibikin oleh koki itu beda rasanya. Pernah ngalamin saudara? Waktu dulu saya di kos, saya bisa bikin nasi goreng dengan bumbu instan. Tapi hari ini saya makan nasi goreng koki saya, beda rasanya dengan yang instan. Tampaknya sama, casingnya sama, tapi rasa tidak bisa menipu saudara. Engkau bisa berkata, Tuhan menyertai aku. Tapi gak cuma hanya engkau yang ngomong. Apakah orang-orang lain, apakah istrimu, apakah anakmu, apakah pelayan-pelayanmu, apakah karyawan-karyawanmu melihat kalau Tuhan beserta dengan engkau? Itu poinnya. Apakah orang lain melihat? Ya, aku melihat dia ada Tuhan. Hari itu saya percaya. Kalau tadi firman Tuhan berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Hari ini, tadi Sofi sudah bilang, kita jadi ibu atau jadi suami atau jadi istri itu gak ada latihannya saudara. Betul saudara? Tapi ada firman Tuhan berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Artinya apa sih? Untuk kita bisa excellent dalam pernikahan kita, excellent dalam bisnis kita, excellent dalam pelayanan kita, kita butuh yang namanya langkah kecil, little step mungkin saya berkatanya. Mungkin seringkali kita diajarin, ayo terbang, oke, terbang is oke, terbang nanti dulu. Tapi jalan dulu ini, little step dulu. Artinya apa? Kapan terakhir kamu memuji istrimu? Kapan terakhir kamu memuji suamimu? Mungkin seringkali pernah saya diledek sama istri saya. Istri saya pernah ngomong gini, wah kamu suami yang terbaik katanya. Saya tuh malah ngomong gini, wah kamu mau apa nih? Pengen beli tas lagi atau pengen beli apa ini? Kok ada apa? Jangan gitu saudara. Itu sama aja kita membawa
bukan little step maju, tapi langkah mundur itu. Orang itu senang dipuji loh saudara. Saya itu sering senang dipuji, senang. Dipuji sama istri, yo senang. Lah kapan saudara memuji istri saudara? Masakan kamu enak loh hari ini. Kamu pakai baju ini kelihatan langsing loh ini. Kamu pakai baju ini kurus, bagus. Kapan Anda terakhir memuji anak Anda? Kemarin ulangannya dapat 6, sekarang dapat 7. Loh kok gak dapat 8? Hei. Kita gak tahu di posisi dia. Mungkin dia dapat 7 udah perjuangan loh. Ayo lakukan apa yang terbaik dari apa yang kita punya. Little step. Kita semua nanti jalan pulang gimana? Jalan pulang toh? Ada yang jalan pulangnya gini? Gak ada saudara. Atau jalan pulangnya gitu. Langkah besar. Saya mau bikin perubahan besar. It's okay. Kamu akan merubah dunia ini dan bahkan merubah bangsa ini. It's okay. Itu adalah slogan yang bagus dan saya dukung. Tapi ayo little step, little step, little step. Puji istrimu, puji suamimu. Kasih penghargaan. Jangan habis pulang dari sini, terus kamu nanti di mobil muji istri, wah kamu cantik loh tadi di PD. Wah dasar lo habis dari Gracia aja lo ngomong gini. Jangan saudara, jangan. Itu little step saudara. Nangkap apa yang saya ngomong saudara? Excellent. Lakukan dengan segenap hati. Apa yang dari apa yang kita bisa. Little step, little step. Dan itu akan mengubah dunia. Mengubah keluargamu.